Nah, jadi kemunculan Jokowi itu adalah pada dasarnya koreksi terhadap elitisme. Jangan sampai orang mendorong dia menjadi 3 kali. Ya. Nah, kalau itu maka kemudian merusak semuanya. Sekarang kaum intelektual itu tidak bisa kita serahkan kepada perguruan tinggi karena memble mereka. Karena mendapat simpati kaum intelektual itu susah sekarang ini gitu. Kaum intelektual yang independen ya. Nah, disinilah saya melihat kejutan dari Bang Surya tadi. Gitu. Pernyataannya itu pada dasarnya sebuah pernyataan yang dahsyat. Nah, jadi konstitusi itu harus dipegang kalau kata Mahbub Junaidi, Dijunjung seperti dijunjung ya, seperti mertua gitu. Terima kasih Bang Fahri Ali, Bung Ican Lerembah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sangat bahagia kedatangan Bang Fahri, kemudian Bung Ican ke Unpacking Indonesia pada hari ini. Saya yang paling bangga karena ada 2 senior di sebelahnya. Bang Fahri ini sedikit saya ingin jelaskan. Saya masih belajar dulu bagaimana melakukan riset di Lembaga Studi Pembangunan tahun 80. Saya masuk 79. 80 itu Bang Fahri sudah sangat senior di dunia bukan hanya jurnalistik tapi penulis yang sudah luar biasa. Sejak aktif di LP3S ya Bang. Di situ saya ingat, Julvan, kamu tahu itu siapa? Tahu saya itu Fahri Ali itu. Mas Hadi. Yang tanya siapa? Mas Hadi Sasono tanya saya, kamu Oke. tahu itu? Tahulah, itu orang satu kampung saya itu Mas Hadi. Oh ya, itu profesor kata dia. Jadi Bang Fahri ini umur 23 udah jadi profesor. Dan itu yang memberi gelar profesor bukan orang sembarangan. Saya kira Hadi Sasono kita tahulah. Ya. Dari segi intelektualitas, pejuang yang luar biasa. Itulah sedikit, saya nggak banyak bicara tentang Bang Fahri lebih lanjut karena saya kira sudah cukup terkenal. Jadi kalau saya menjelaskan lagi nanti malah keterkenalannya itu menjadi terbatas. Lalu Bung Ican ini saya kira tahun-tahun 90-an hampir setiap pagi kita mendengar Trijaya FM. Wah, ini bersama Ican dan Narasumber saya Bang Fahri Ya. dan Bang Zulfan. Saya ingat dulu pertama sekali dengan Andi Noya ya. Siap. Andi Noya, kemudian juga ikut di situ kawan kita Daeng Rahman. Nah, itu Taufikul Hadi juga. Taufikul Hadi. Sering sekali kita dengar kalau pagi-pagi itu langsung buka Trijaya FM. Baik Bang Fahri, Bung Ican, ada kira-kira 2 hari yang lalu Pak Surya Paloh ini, Ketua Umum Partai Nasdem, itu mendapat gelar kehormatan dari Universitas Brawijaya, mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa. Saya kira cukup pantas ya beliau mendapatkan gelar itu, karena memang semangat dan pidato-pidatonya, tulisan-tulisannya, ya bukan hanya retorik, tapi isinya juga sangat berbobot. Nah tentu di sini kalau saya nggak boleh menilai, mengatakan bagus karena itu ketua umum saya, ya kan? Jadi Orang dalam. orang dalam. Jadi yang bisa menilai itu adalah Orang luar ya. Orang luar, Bang Fahri terutama ini. Walaupun mungkin setengah luar aja. Ya pernah di dalam juga tapi sudah di luar. Dulu Abang pernah bantu-bantu editing redaktur senior Media Indonesia dulu. Oh, bukan. Prioritas. Bukan. Jadi Bang Surya itu membangun induk. Induk perusahaan namanya Surya Persindo. Oh ya ya. Nah, membawahi Media Indonesia, membawahi Lampung Pos, Ya. membawahi Aceh Pos dan seterusnya. Nah, saya di situ. Surya Persindo di namanya. holdingnya ya. Holding ya betul. holding. Nah, sekarang namanya holding gitu. Ya.
Nah, salah satu statementnya Bang Surya kemarin melihat bahwa sirkulasi kekuasaan di negeri kita ini dianggap kurang fair. Karena hanya di seputar elit, tua umum partai, kemudian pengusaha-pengusaha, sementara yang lain kurang mendapatkan kesempatan untuk betul-betul muncul di tengah-tengah masyarakat kita atau bangsa kita Betul. dalam pertarungan elit di Indonesia. Iya. Nah, jadi mungkin ini bagaimana Bang Fahri menilai pernyataannya Surya Paloh ini? Itu pernyataan yang paling mengejutkan karena benarnya gitu. Iya. Dan yang kedua karena lahir dari ketua umum sebuah partai politik Iya. yang pada dasarnya ya secara alamiah udah pasti elit gitu. Terus yang ketiga karena Bang Surya itu sejak awal sudah menjadi elit. Ya. Karena Bang Surya bagaimanapun juga adalah reproduksi dari Orde Baru, gitu. Nah, jadi pernyataan yang dibuat oleh Bang Surya, atau di dalam konteks itulah kita mengatakan, pernyataan Bang Surya itu mengejutkan, gitu. Nah, mengejutkan di dalam di dalam satu struktur ya. Sistem politik yang kian lama kita lihat kian relatif bersifat horizontal, Ya. tidak lagi bersifat vertikal gitu. Nah, yang saya maksud vertikal itu ya seperti Pak Harto. Pak Harto dia bukan hanya menguasai ya jabatan atau kekuasaan eksekutif ya. Bukan hanya kepala negara plus kekuasaan eksekutif, tetapi juga tentara sekaligus. Lalu kemudian punya Golkar. Nah, Golkar yang kemudian diharuskan untuk selalu menang, itu pasti mengakumulasi kekuasaan yang besar gitu. Dan kemudian mengerdilkan dua partai politik, PDI ya, dan P3 gitu. Nah, artinya bahwa konsentrasi kekuasaan itu ada di satu tangan, ya di tangan Pak Harto. Nah, kalau kita lihat sekarang, itu Jokowi, ya, as a president, Ya. dan kepala negara, jangan lupa itu, presiden, kepala eksekutif, dan kepala Kepala negara. negara. Itu hanya salah satu pemain dari gugus ya pemain-pemain politik di Indonesia gitu. Nah, inilah yang saya maksudkan, struktur kita relatif bersifat horizontal gitu. Nah, tentu kemudian kita lihat di situ ada Mbak Mega ya. Mbak Mega punya suara tersendiri. Surya Paloh ya, itu punya suara tersendiri gitu. Ya. Lalu kemudian ada Erlangga Hartarto, ada kawan saya Suharso Monoarfa, dan lain-lain ya. Plus pers yang semakin lama semakin kritis gitu. Nah, jadi ini ya struktur kita relatif bersifat horizontal. Dan karena itu di dalam struktur horizontal itu partisipan yang punya akses ke dalam kekuasaan, ke dalam political game itu relatif lebih banyak dibandingkan pada masa Pak Harto. Ya. Gitu. Tetapi suasana elitisnya tetap. Gitu. Karena seperti yang dikritik Bang Surya dulu tapi ya bukan yang sekarang ini, bahwa hanya orang berduit saja yang bisa masuk ke dalam permainan politik itu gitu. Ya. Nah, tokoh-tokoh mahasiswa yang sudah turun ke jalan, yang meruntuhkan kekuasaan dan segala macam, hanya segelintir yang bisa masuk karena tidak ada yang memberikan dukungan finansial yang yang dibutuhkan untuk memunculkan seorang tokoh, tapi tidak tergantung kepada elit gitu, tokoh-tokoh yang independen. Gitu. Nah, disinilah saya melihat kejutan dari Bang Surya tadi. Gitu. Pernyataannya
itu pada dasarnya sebuah pernyataan yang dahsyat. Karena bisa juga itu ditujukan kepada dirinya. Gitu. Semacam otokritik ya. Ya, semacam otokritik. Jadi kita lihat misalnya SBY punya anak namanya Agus Harimurti. Harimurti ya. Yudhoyono. Yudhoyono. Itu disediakan panggung kan sama dia. Lalu kemudian Mbak Mega punya anak namanya Puan Maharani. Maharani, disediakan panggung langsung gitu. Iya. Jadi begitu akil balik secara politik langsung dikasih panggung. Bang Surya juga begitu, gitu. Kepada anaknya yang hampir sama sebenarnya umurnya dengan anak saya, gitu. Sedikit dia lebih senior ya dari anak saya. Itu langsung mendapat panggung gitu, tanpa harus bersusah payah gitu. Ya. Itu juga harus kita lihat sebagai bagian dari elit, gitu. Nah, tetapi secara keseluruhan kritik Bang Surya itu sudah benar dan harus terus-menerus didengungkan Ya. untuk kepentingan menciptakan struktur politik horizontal yang yang genuine, gitu. Kalau Bung Ican bagaimana melihat ini? Saya lebih ingin melanjutkan Bang Ya, Fahri tentu. silakan. Mungkin istilah saya lebih sederhana dari Bang Fahri yang pasti lebih canggih menjelaskan apa yang disebut sebagai horizontal. Saya ingin menyebutnya itu kemajemukan, lebih majemuk. Dalam pengertian begini, karena sistem yang kita pilih memang sistem yang centralized, yang sentralistik, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan jadi satu tangan. Sehingga seluruh keragaman ini, tadi Bang Fahri menyebutnya dengan baik sebagai struktur horizontal itu dengan cepat mengerucut tajam ke satu titik yang namanya istana kepresidenan. Jadi kalau kita lihat, misalnya contoh paling gampang pemilu sepanjang mulai ada pemilihan presiden langsung itu, saya merasakan, mungkin saya salah, apalagi pemilu yang terakhir itu orang tidak terlalu lagi melihat pemilihan anggota legislatif itu sebagai menu yang juga sama pentingnya dengan pemilihan presiden. Kalau kita lihat histeria di publik baik dalam panggung-panggung media elektronik maupun media tertulis, itu perbincangan tentang calon presiden, kandidat presiden, perseteruan antara atau perbedaan pandangan antara calon presiden itu menenggelamkan dinamika yang ada di dalam daerah-daerah pemilihan yang mungkin juga sama pentingnya, karena jangan lupa presiden dan parlemen berbagi dua persis dalam melahirkan sebuah undang-undang dan atau APBN. Nah, di kita favoritisme terhadap presiden sebagai tadi Bang Fahri menyebut kepala negara dan kepala pemerintahan itu membuat madunya lebih banyak di presiden, di Medan Merdeka Utara. Poin saya adalah melanjutkan Bang Fahri, Indonesia ini kan lahir betul-betul dari kemajemukan dan tidak banyak negara, untuk tidak mengatakan tidak ada negara yang lebih majemuk dari kita sejak mulai kita mau merdeka. Sehingga kekayaan antropologis dan pada ideologi politik, walaupun sebagian ideologi politiknya diambil dari luar, misalnya sosialisme dan segala macam itu, termasuk Islam misalnya sebagai ideologi politik, tetapi kan horizontal tadi yang disebut Bang Fahri ingin saya lanjutkan ke dalam medan yang lebih luas di struktur etnik, provinsi dan sebagainya, yang sebenarnya punya wilayah-wilayah kekuasaan otonom di berbagai tempat. Tetapi ini semua kan dengan cepat mengerucut, cepat sekali. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh untuk akhirnya disatukan, disentralkan menjadi sekedar pertarungan bahkan 1-2 orang. Jadi agak sulit untuk tidak setuju dengan pidato Bang Surya, karena memang ruangnya begitu sempit, sehingga ruang sempit itu kalau dalam pendekatan ekonomi kan terbatasnya demand membuat supply begitu terbatas juga. Jadi kan mahal sekali orang untuk menjadi seorang presiden yang di tangannya ada
kekuasaan kepala negara maupun kepala pemerintahan. Kalau diringkas, menurut istilah teman-teman yang ada di lembaga survei yang sebagian adik-adik Bang Fahri dan Bang Sulvan, kalau bukan orang Jawa Tengah dan Jawa Timur, nggak bakal jadi kepala negara, nggak bakal jadi presiden. Karena disitulah struktur pemilih itu berada. Kalau mereka digabung sekitar 40% dari seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi yang mau saya lanjutkan dari struktur horizontal Bang Fahri bahwa kecenderungan elitisme itu harus diatasi dengan membongkar atau memikirkan kembali sistem pemerintahan yang kita pilih, Bang. Saya tidak dengan cepat mengatakan kita kembali seperti sistem lama di mana Pak Karno adalah kepala pemerintahan dan Syahrir, Hatta, Rum dan segala macam dan segala Perdana Menteri, Perdana Menteri. ya. Tetapi Parlementer. kalau tidak begitu maka yang tersedia dalam akomodasi terhadap struktur horizontal tadi, orang pers, orang NGO dan segala macam itu kan akhirnya di kabinet. Selain di kabinet, akhirnya di BUMN misalnya. Dan beberapa tempat terbatas. Mohon maaf, saya tidak ingin mengecilkan Bang Sulvan pernah anggota DPR. Tetapi dalam perbincangan publik yang lebih sering, dinamika di Medan Merdeka Utara mengalahkan dinamika di Senayan. Mohon maaf ini yang saya rasakan. Saya kira kritik Bang Surya saya ingin letakkan dalam dua mau dibilang rivalitas, mau dibilang kompetisi, mau dibilang dinamika antara lembaga atau bisa juga pemerintah bukan lagi masuk dalam kompetisi, bisa patron klien juga. Iya. Nah, itu sama dengan yang Bang Fahri bilang dalam struktur Pak Harto. Di tangan Pak Harto kan selain punya Golkar, punya kekuatan para pengusaha, birokrasi, korpri, juga punya parlemen, kan gitu. Nah, saya nggak tahu apakah kita berani menerobos itu agar yang dikeluhkan Bang Surya itu membuat ruang kita yang makin sempit ini rada lebih terbuka. Baik, Bang Fahri, artinya kan di sini kita merasakan ada suatu ketidakadilan ya dalam proses yang kita harapkan terjadi. Ya kalau ruang itu tidak terbuka kan berarti tidak adil, kan itu intinya. Iya. Nah sekarang bagaimana supaya kita melihat ini bagaimana tadi pertanyaan Ican tadi menerobos ini supaya lahir itu muncul keterbukaan di tengah-tengah kita kan? Iya. Saya kira salah satunya adalah menjadi Bang Surya. Apa itu menjadi Bang Surya? Adalah ya menjadi orang luar Jawa satu-satunya yang mampu membangun partai politik nasional. Ya. Gitu. Bang Fahri benar sekali. Bang Fahri jeli betul. Jadi maksudnya dengan begini itu sementara sistem tidak memungkinkan, maka inisiatif harus dibangun gitu. Ya. Nah, karakternya harus seperti Bang Surya gitu. Jadi Bang Surya itu kan teateral sebenarnya ya. Penampilannya menarik ya, sejauh yang saya lihat banyak orang kagum gitu. Ya. Kepada Bang Surya ya. Sosoknya tinggi besar gitu. Sampai kemudian saya pernah ya mengatakan kalau Bang Surya menang di dalam konvensi Golkar, ya tahun berapa itu ya? 2004. 2004. Saya akan bantu cara Bang Surya untuk tampil yang memukau di hadapan publik ya, terutama di Jawa gitu. Dengan menggunakan pakaian Diponegoro. Gitu. Kan badannya tinggi besar ya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena hasil studi ya. Sebenarnya kan yang melakukan survei pertama itu saya tahun 98, 99 itu. Survei itu. Nah, hasil survei itu menunjukkan bahwa orang-orang Jawa itu menginginkan Pak Sutrisno. Tri Sutrisno menjadi presiden. Ya. Lalu kemudian saya tanya, kenapa? Gitu. Karena orangnya tinggi besar. Gitu.
tinggi besar dan tersenyum gitu. Nah, itulah yang kemudian melahirkan SBY Ya, ya. gitu. Karena apa? Karena di dalam sistem kognisi rakyat ya as a whole, presiden itu harus ganteng gitu. Jadi mulai dari Soekarno, kan Soekarno cukup lama kan, Ya. bahkan sampai sekarang ya. Lalu kemudian Soeharto gitu. Tiba-tiba anjlok gitu. Anjlok dalam pengertian tampilan fisik ya. Habibie, Gus Dur. Kiai Abdurrahman Wahid, dan Mbak Mega. Mbak Mega tentu ya, dia adalah seorang perempuan ya. Gitu. Nah, jadi ketika kemudian rakyat diberi kesempatan untuk memilih langsung, maka ingatannya kembali kepada Soekarno atau Soeharto. Soeharto. Itulah SBY. Gitu, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kalau Bang Surya menang pada waktu itu kita dengan mudah kemudian menciptakan sebuah image gitu. Bahwa Bang Surya itu adalah seorang ratu adil ya, yang datang dari negeri Sabrang gitu, untuk menyelamatkan Indonesia as a whole gitu. Dengan pernak-pernik penampilan gitu. Nah, Dan beliau sudah punya modal ya. punya modal gitu. Karena orang mengagumi gitu, mengagumi. Jadi kalau dia lagi pidato gitu, isinya nggak terlalu penting ya. Tapi orang di kiri kanan yang baru datang itu mengagumi penampilannya gitu. Iya, iya. Sementara kemudian saya hanya duduk melihat gitu. Oke, nah. Gaya teatral atau nature ya, Bang Surya yang sangat teatral itulah yang kemudian memukau orang gitu. Yang kedua adalah strategi politik. Saya pernah dikatakan oleh seseorang, Bang Surya itu katanya kalau dia ini menendang bola 12 pasti masuk. Dia bilang begitu. Karena apa? Kalkulasinya sangat kuat. Nah, ketika kemudian Bang Surya mau membangun Nasdem itu dulu namanya apa? Nasional Demokrat. Nasional Demokrat dengan restorasi ya dan segala macam itu, pada saat yang sama orang-orang intelektual terdidik itu juga membangun partai, orang-orang PSI itu. Tapi kan kemudian orang-orang PSI membangun partai seakan-akan seperti membangun perguruan tinggi, gitu. Bang Surya tidak, dia meratakan dulu semuanya sampai ke bawah gitu. Setelah sudah ada, baru dia bangun partai, gitu. Itu yang saya katakan naluri yang kuat. Jadi penampilan yang bersifat teatral, naluri politik yang sangat kalkulatif, gitu, yang tidak dimiliki oleh orang-orang PSI yang dibilang pinter-pinter itu, gitu. Oke, nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam proses ya, saya melihat Jokowi itu adalah kontradiksi sebenarnya. Maaf, sebelum lanjut. Silakan. Yang abang maksud PSI itu bukan PSI sekarang, PSI yang dulu. Oh ya, Partai Sosialis Indonesia. Ya, Partai Sosialis Indonesia ya. Yang didirikan oleh Syahrir itu. Ya, yang didirikan oleh Syahrir ya. Sultan Syahrir. Ya. Bukan yang sekarang, Ya, gitu. Oke, ya betul itu. Karena sekarang orang ingatnya PSI yang sekarang ya, anak-anak muda itu ya. Nah, tampilnya Jokowi sebenarnya koreksi terhadap elitisme, gitu. Saya tulis itu di Kompas ya, tentang ini. Saya katakan bahwa Jokowi itu adalah eksperimen politik rakyat untuk menciptakan pemimpin ya, within themselves, gitu. Dari dalam diri mereka sendiri gitu. Itulah Jokowi gitu. Karena apa tadi? Elit itu kemudian membuat rakyat marah. Begitu diberi kepercayaan banyak tertangkap orang-orang itu. Dan itu terjadi pada masa akhir Susilo Bambang Yudhoyono. Gitu. Nah, karena itu mereka memutuskan cari sendiri deh, dari kalangan sendiri gitu. Nah, jadi kemunculan Jokowi itu adalah pada dasarnya koreksi terhadap elitisme. Soalnya adalah bahwa
Jangan sampai orang mendorong dia menjadi 3 kali. Ya. Gitu. Nah, kalau itu maka kemudian merusak semuanya. Merusak image rakyat ya sebagai the creator of the leader gitu. Pencipta pencipta pemimpin ya. Yang kedua merusak konstitusi. Dan itulah yang terjadi pada Sri Lanka. Ketika si presiden ini baru terpilih ya, presiden dari dinasti yang sama itu. Terpilih, program pertama mereka adalah merubah konstitusi. Gitu. Karena mereka mungkin melihat contoh Turki berhasil. Rusia dan Cina ya. Iya betul. Nah, kalau untuk konteks Indonesia itulah ya tragedi dari munculnya Orde Baru. Ketika Bung Karno itu membuat dekret 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian yang ditangisi oleh Herbert Faith dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Udah rontok itu konstitusi. Setelah itu Bung Karno tanpa dasar konstitusi melakukan manuver-manuver politik sampai kemudian membangun macam-macam lah solidaritas dunia ya, dunia non barat dan seterusnya itu, yang kemudian PKI dan tentara Angkatan Darat ya saling kemudian beradaptasi terhadap gerakan Bung Karno untuk mencari keuntungan masing-masing. Kebetulan aja PKI habis gitu, Angkatan Darat naik, Orde Baru berkembang selama 32 tahun gitu. Nah, jadi konstitusi itu harus dipegang, kalau kata Mahbub Junaidi, dijunjung seperti seperti mertua gitu. Nah, inilah yang kemudian harus diperjuangkan. Dan saya bersyukur Bang Surya bukanlah salah satu partai, bukan salah satu pemimpin partai yang mendukung ide itu gitu. Ide 3 periode gitu. Ya, walaupun sekarang kita melihat ada seperti di NTT ya, kemudian Sulawesi Utara itu mulai didengungkan lagi persoalan 3 periode. Iya, Oh gitu. Iya, Bang. Jadi kemarin gubernur NTT itu menerima aspirasi dari rakyat, disampaikan kepada Jokowi untuk 3 periode itu. Lalu Sulawesi Utara juga ada gerakan masyarakat yang menyatakan bahwa Sulut ini menjadi tonggak utama untuk Indonesia Timur ini untuk mengusung Jokowi 3 periode. Dikit lagi kepala-kepala ini ya, lurah ya. Ya, saya kira kita tidak menginginkan itu ya, Bang ya. Karena berbahaya sekali. Ya. Berbahaya buat bangsa dan negara. Kalau kita mencintai bangsa dan negara, maka konstitusi harus kita pegang betul. Ya. Dijunjung tadi ya. Dijunjung seperti mertua. Walaupun beberapa ahli tata negara mengatakan bahwa itu bisa saja di amandemen sesuai dengan kesepakatan di Majelis Permusyawaratan Rakyat kan gitu. Iya, semuanya bisa. Ya. Semua bisa, tetapi sekali kita laksanakan itu, maka kemudian ya kesucian dari konstitusi itu tidak bisa kita pelihara lagi gitu. Karena ya orang semakin enak, itu yang dikritik Bang Surya kan. Ya. Kemudian hanya orang itu saja gitu. Padahal kita ingin sirkulasi elit itu sirkulasi elit yang sehat gitu. Nah, ini kan berkaitan dengan pilihan kita sebagai negara demokrasi ya. Betul. Ya. Iya. Bung Ican mungkin ada tanggapannya. Saya ya merasa agak sedikit teknis aja nih. Sebenarnya kalau kita menghindari kecilnya lapangan permainan, kan kita besarkan saja. Di mana caranya? Tidak perlu pakai amandemen. Kalau tadi 3 periode yang betul-betul dikhawatirkan Bang Fahri dan saya kira harus menjadi perhatian kita, tetapi
demand yang sangat terbatas itu kan karena threshold yang 20%. Ya. Saran saya Ini nih, bicara sebagai mantan anggota DPD ya? ya bisa lah itu. Benar. Iya dong, mantan senator kita ini. Jadi kalau saja kita mau besarkan lapangan bermain nih, lapangan bermainnya kita besarkan, kan gampang caranya. Dinolkan saja presidensial threshold, atau kalau mau tetap kita memakai parliamentary threshold yang lebih ringan misalnya, supaya parlemen kita tidak terlalu banyak partai yang tumpah ruah gitu. Walaupun itu juga sebenarnya nggak ada masalah, karena kalau kita mengacu pada pemilu tahun 99, itu kan ada beberapa partai yang cuma punya 1 anggota, 2 anggota, dan dia bisa melebur menjadi fraksi bersama. Ya, fraksi bersama. Itu juga nggak ada masalah. Itu masih berjalan di tingkat provinsi dan kota Iya. ya? Kenapa kita tidak pakai lagi? Karena toh suara-suara yang hilang itu kan kasihan, Bang. Jadi ada misalnya partai dari adik-adiknya Bang Zulfan sama Bang Fahri, abang saya Bursa Zanubi, partai Yaitu Bintang partainya Reformasi, Pak Yusril, PBB. kan ada sejumlah orangnya terpilih, atau partai Pak Rias Rashid dulu. Ya, Tapi karena tidak cukup threshold, dia suaranya hilang. Walaupun mungkin dia bisa mengutus 2 atau 3 orang. Nah, kalau itu dinolkan juga, itu kan ada masalah. Misalnya supaya tidak terlalu banyak fraksi, maka dulu diharuskan menggabungkan. Bang Zulfan berapa jumlahnya? Katakanlah kita sebut 50 deh. Kan 50 itu kan bisa jadi gabungan fraksi-fraksi. Toh mereka bisa mengambil keputusan dengan rapat-rapat fraksi, dan atau dikecualikan pada isu tertentu mereka bisa bicara atas nama partai dan daerah pemilihannya. Nah, sehingga struktur horizontal yang disampaikan Bang Fahri tadi betul-betul terwakili. Karena kalau tidak maka betul-betul vertikal, Bang. Jadi suara-suara dapil-dapil kecil akan terlindas oleh dapil raksasa. Saya kasih contoh. DPD kan 4 orang anggotanya. Tapi kan tidak diperkuat. Kan sebenarnya itu kan gampang sekali. Kita mencontoh Amerika kan. Amerika 2 saja. Dengan 2 tetapi kekuasaannya kuat, maka kita bayangkan daerah seperti Maluku Utara atau Bangka Belitung atau daerah-daerah kecil lainnya itu kan menyumbang anggota DPR mungkin 4 atau 5 gitu. Bayangkan dibagi ke daerah saya juga begitu. Sulawesi Tengah mungkin sekarang 7. Dibagi ke seluruh komisi yang bekerja aktif tiap hari, yang menjadi sparring partner pemerintah dalam memikirkan hal-hal yang bersifat pembangunan, kan tidak sampai 11 komisi kan cukup. Bagaimana itu baru segi proporsi, belum dia di dalam sana punya kekuatan voting nggak kalau ngambil keputusan. Nah, saya bayangkan kalau demikian maka hampir pasti keputusan-keputusan pembangunan kita itu akan lebih banyak melayani kepentingan daerah dengan jumlah pemilih besar. Karena apa? Mereka mengirim banyak sekali anggota. Betul. Ini kan harus diseimbangkan lewat Dewan Perwakilan Daerah. Betul, saya setuju sekali. Jawa memang mengendalikan pemilih atau rakyat 63 sampai 64% sampai Madura. Tetapi Indonesia yang berdaulat kan seluruh di luar sana. Betul. Nah, kalau struktur politik kita tidak bisa membuka itu, ya memang kritik Bang Surya harus kita aminkan. Sangat betul itu. Nah, poin saya, kalau kita mau ubah sekarang ini bisa. Caranya gampang. Nolkan saja presidential threshold dan parliamentary threshold. Paling orang bilang, wah banyak sekali calonnya. Kenapa rupanya? Kita pernah 2004 itu calon berapa? 7 kalau nggak salah. 2004. Ya, tapi kan begitu dia masuk ke putaran kedua kan tinggal 2. Di Iran pernah ada 70 kalau tidak salah. Dan di beberapa tempat biasa saja. Toh akhirnya dia akan mengerucut pada putaran kedua. Putaran pertama itu bisa menjadi mekanisme yang melenturkan tingkat ketegangan yang diametral. Betul. Jadi ada semacam, ya kayak kita pertandingan lah. Ada semifinal, ada perempat final, ada perdelapan final. Jadi emosi itu tidak hanya muncul pada saat satu kali event. Nah, itu satu. Atau kalau mau tidak mau lebih ekstrim, kita turunkan saja. Misalnya kita sepakat, oke, parlemen jangan terlalu banyak deh, dia punya partai 5%, Bang, misalnya. Batas ambang parlemen 5%. Oke? Kalau begitu
presidential threshold 5% juga aja. Kan simple. Daripada kita kutak-katik out of the blue, apa alasan 20%? Kenapa tidak 25%? Kenapa tidak 22,5%? Poinnya adalah logiknya harus sama saja. Iya. Kalau kita ingin membatasi kesertaan partai dalam mengirim orang di parlemen, misalnya 5%, maka katakanlah mereka itu, gabungan dari mereka itu, toh akan menyokong calon presiden. 5 aja. Kalau 5 saya bayangkan mungkin kita punya calon sekitar 10. Ya bisa 5 lah, 5 paling minimal ya. Ya kalaupun 10 kan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Ya kan? Misalnya, toh ada putaran kedua dan belum tentu 10 juga. Kalau orang bersepakat berundang-berunding, kan bisa juga 2, tetapi dengan cara yang lebih alamiah daripada sekarang. Yang dikhawatirkan Bang Surya itu kan mengecilnya ruang seleksi. Nah, ini kan juga terjadi pada pilkada-pilkada. Pilkada dengan saya nggak tahu, lupa saya jumlahnya berapa itu threshold buat pilkada. Sama kan? Berunding. Sama sampai kemudian si calonnya lawan kotak kosong. Kotak kosongnya ada yang menang. Ada yang menang di Sulawesi ya. Iya. Kan yang rugi rakyat untuk itu. Dia tidak berkesempatan melihat begitu banyak kandidat, Tuh. begitu banyak calon. Iya. Nah, banyaknya calon ini kan baik saja. Kenapa harus kita harus takut? Iya. Misalnya saya bayangkan 10 deh. 10 itu saya bayangkan mungkin ada dari Aceh 1. Dari Sulteng mungkin ngirim wakil presiden, calon wakil presiden. Dari NTT mungkin ada 1 calon wakil presiden. Tapi artinya struktur horizontal yang digambarkan dengan kaya oleh Bang Fahri itu bisa masuk dalam skenario politik yang lebih formal. Dengan demikian, rakyat merasa terwakili. Nah, kalau rakyat terwakili, buat apa dia marah-marah? Ya toh kita sebelum ada threshold 20% ini, ya kan sebelumnya waktu kita pemilu-pemilu 2004 misalnya, Kecil sekali. ya dan kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dulu kan pernah ada calon Pak Amin Rais dengan Sisono. Yudohusodo, Hamzah Has, Susilo Bambang Yudhoyono dengan M. Yusuf Kalla, Hamzah Has dengan Agung Gumelar, terus Mbak Mega. Ibu Mega dengan Hashim Asim Muzadi, Muzadi, Wiranto sama Salahuddin Wiranto Wahid. dengan Salahuddin Wahid. Ya, Ada masalah? Nggak ada. nggak ada. Itu salah satu pilpres yang rame saja, tidak serem, rame. Dan akhirnya mereka membuat kesepakatan waktu putaran kedua. Kan gitu. Memang terlihat ada perkubuan. Kubu kerakyatan melawan kebangsaan. Tapi kan itu pertandingan Ya. ide saja. Tapi saya lihat begini juga Bung Ican ya, Bang Fahri, persoalan presidensial threshold ini kan juga merupakan problem dan mentalitas partai politik kita. Jadi gini poin Artinya saya, memang untuk mereka- pertanyaan tadi, Iya. Bang Zulfan, kalau Bang Surya melanjutkan pidato yang mengesankan tadi, Tuh. dengan menjadi pelopor menyederhanakan ambang batas pencalonan presiden, saya kira luar biasa. Ya saya kira Bang Surya setelah mengeluarkan statement itu ya, dan itu kan boleh kita katakan sebagai tesis ya, karena dia mengambil honoris causa kan, statement itu kan diambil dari orasi ilmiahnya Ya. dia kan. Jadi saya kira memang mau tidak mau, dan tentu di sini Bang Surya tidak sendirilah pasti. Banyak kawan-kawan ya, kemudian orang-orang kampus intelektual kita pasti Iya, senang akan gitu. berada gitu. Iya. Kayak yang saya pertanyakan nih Bang Fahri, Bang Zulfan, kan tidak semua partai punya 20%. Yang Iya. punya cuma kurang lebih kita hitung dari pemilu pertama reformasi, yang naik dari angka paling bawah 18%, angka paling atas 22%, kan cuma PDI Perjuangan Iya. yang punya semacam captive market segitu. Golkar naik turun. Dulu Demokrat ya. Oke, tapi kan cepat turun juga, Bang. Iya, tuh. sekarang Apalagi turun. sekarang. Iya. Jadi kenapa mereka tidak mau bersekutu untuk menjamin kepentingan mereka, yaitu yang menyederhanakan tadi ambang batas pemilihan pencalonan presiden, sehingga ya masa saya nggak usah sebut partai, ada partai yang cuma 5% tapi dukung 20%. Bagaimana logiknya? Mohon maaf, ini saya tidak sedang Itu sinis. gini, memang kemudian gini,
struktur horizontal yang tercipta itu hanya memberikan ya akses partisipan yang lebih banyak jumlahnya. Iya. Yang dulu ya kalau diukur pada masa Orde Baru tidak bisa kita bayangkan. Gitu. Bayangkan misalnya Ahok ya, itu bisa tampil ke depan gitu. Itu karena struktur horizontal itu tadi gitu. Nah, tetapi sifat ya kerakusan kepada kekuasaan itu telah mendorong konsolidasi elit gitu. Nah, presidensial threshold yang 20% itu adalah refleksi dari konsolidasi elit gitu. Ketika kemudian mereka tidak lagi mau muncul tokoh-tokoh baru ya yang tampil di luar mereka yang sudah cenderung elit gitu melalui proses politik di dalam masa reformasi ini gitu. Jadi Zulfan sendiri sebenarnya sudah bagian dari elit sekarang ini gitu. Nah, jadi signifikansi dari pidato Bang Surya itu di sini letaknya secara struktural, dan kemudian lebih dahsyat lagi kalau kemudian itu dilanjutkan dengan pidato-pidato kepartaian di mana-mana dan diikuti oleh Taufikul Hadi gitu. Diikuti oleh Sugeng Suparwoto, diikuti oleh seluruhnya ya, oleh Rahmat Gobel, oleh Ridwan Mono Arfa, oleh siapa saja yang ada dari di itu Partai gitu. Nasdem. Yang ada di Partai Nasdem Termasuk Bang gitu. Zulfan. Termasuk Zulfan. Dan itu pasti didukung oleh kaum intelektual Dan media, gitu. Bang. Ya memang Bang, kita gini ya, saya ingat baca-baca tulisan Bang Fahri dulu kan, bahwa dalam perubahan politik ini, menghadapi stagnan ini, kan selalu Bang Fahri sering nulis dulu dengan kita mengharapkan kehadiran dari kelompok menengah ya, kelas menengah. Iya, kelas menengah ya. Nah sekarang ini bagaimana Bang kelas menengah kita kok? Iya, Yang bisa mendobrak ini kan salah satunya ya, kelas menengah ini. iya, kaum intelektual Iya. gitu. Nah, sekarang kaum intelektual itu tidak bisa kita serahkan kepada perguruan tinggi karena memblame mereka. Oh, Mana suaranya? ya. Ya, tidak ada satupun suara mereka itu gitu. Takut gelar guru besarnya cabut. Ya bisa seperti itu ya. Maaf, sorry. Jadi Bercanda aja, bercanda. nggak apa-apa, saya setuju karena saya pernah mengkritik kan salah satu rektor di dalam grup kita itu. Jadi perguruan tinggi nggak bisa gitu karena mereka itu pabrik ya yang melahirkan kemudian produk-produk yang seragam gitu. Nah, jadi kaum intelektual itu adalah mereka yang pada LSM, pada kelompok civil society, gitu. Kepada pers, jangan lupa. Pers, pemuda Ya, mahasiswa. gitu. Ya. Pemuda dan mahasiswa. Nah, Sekarang juga para, sebenarnya sekarang yang para YouTuber, Bang. YouTubers, ya betul. Abang juga YouTuber sekarang. Dan terutama dari organisasi massa terbesar, NU dan Muhammadiyah. Iya. Gitu. Nah, kalau kemudian NU dan Muhammadiyah ini bersikap kritis ya, kritis dan konstruktif, maka mereka ya ada di belakang Bang Surya Ya. di dalam konteks ide dan gagasan itu. Gitu. Iya. Nah, sampaikan kepada Bang Surya itu gitu. Ya. Nanti dia nonton, Pak. Nonton dia. Kayaknya bukan hanya sekedar sunnah, tapi wajib ini harus nonton. Iya. Ya. Nah, kalau kita mau mengharapkan sirkulasi dalam kepemimpinan nasional kita lebih beragam, ya lapangannya diperluas. Lapangan diperluas, pintu masuknya diperlebar. Dari 20% dikunci menjadi katakanlah 5%. Kalau tidak mau 0. Karena dengan demikian maka persemaian para calon pemimpin itu kan bisa muncul, dan saya kira kita punya stok yang cukup banyak di mana-mana, di dunia Sangat profesional, banyak. di dunia usaha, di kampus walaupun mungkin Betul. yang resmi-resminya begitu, tapi kan dia punya pengajar-pengajar kan yang punya kiprah banyak sekali. Begitu juga di organisasi-organisasi yang tumbuh baik profesi, asosiasi dan segala macam. Itu semua kan ladang persemaian kepemimpinan. Tetapi kalau pintunya itu kecil, kan bentrok, Bang.
Begitu di depan pintu itu, Saya jadi ingat itu Pak Mitro Gendut dulu itu. Jenderal Sumitro. Jenderal Sumitro kan katanya. Dia kan mengatakan gini katanya, waktu itu zamannya Pak Harto kan. Ya. Setiap katanya yang muncul dipices, dia muncul dipices. Emangnya kutu katanya gitu. ini deh. Itu setelah dia nggak jenderal lagi ya, Pak? udah enggak jenderal waktu itu. Itu sekitar akhir 1980-an. Waktu itu. Ya. Baik Bang, salah satu juga yang disampaikan oleh Surya Paloh bahwa ini kan orang selalu meributkan ya, dihebohkan dengan politik identitas. Tapi menurut Surya Paloh bahwa politik identitas ini nggak bisa kita hilangkan. Nah, ini Bang Fahri mungkin bisa kasih sedikit analisis, Bang. Jadi sebenarnya politik identitas itu kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya politically created, ya. Diciptakan secara politik gitu. Iya. Bagian dari political game, ya. Jadi permainan politik. Maka kemudian Anda akan mengkotak-kotakkan orang untuk kemudian bisa tersudut, gitu. Jadi the politics of identity itu tadi itu kan untuk mengecilkan misalnya tokoh-tokoh yang berasal dari agama, ya, dan lebih tepatnya sebenarnya Islam, gitu. Nah, lalu kemudian kenapa itu muncul? Karena juga muncul dari kelompok nasionalis, gitu. Yang kemudian mereka salah melihat adalah bahwa kalangan yang disebut dengan politik identity dengan kalangan kaum nasionalis, ya, sering dikatakan dalam literatur sebagai sekuler, ya, nasionalis sekuler itu pada dasarnya adalah sama-sama kaum nasionalis, gitu. Tetapi kemudian frasa itu secara struktural harus diciptakan, gitu, di dalam konteks political game itu tadi, gitu. Jadi itu strategi politik ya. Bagian dari strategi politik, gitu. Dalam pertarungan politik. Dalam pertarungan politik. Nah, jangan lupa sebenarnya itu ya dimunculkan juga oleh buzzers sebenarnya. Ya. Lebih banyak oleh buzzers, gitu. Di dalam prakteknya ya, misalnya PKS ya, bisa bekerja sama di daerah tapi dia bisa bekerja sama dengan PDIP dan segala macam, gitu. Mengusung kepala daerah, gitu. Jadi kita bisa mengatakan itu sontoloyo juga, gitu. Jadi inkonsisten ya. Sama sekali inkonsisten, gitu. Karena memang dia benar tadi ya. Tadi itu bahwa kita tidak punya tesis besar tentang bangsa. Jadi kalau Soekarno itu ya pernah mengatakan Golden Bridge, ya, jembatan emas, ya. Lalu kemudian Hatta tentang demokrasi kita, maka generasi di bawah itu tidak punya tesis-tesis besar lagi tentang bangsa, gitu. Nah, sampai kemudian Bang Surya ini membuat pidato ya, pidato yang mengejutkan, ya, menyentak. Nah, kenapa menyentak? Telah kita diskusikan tadi itu, gitu. Nah, disinilah kemudian ya partai-partai politik, ya, terutama misalnya Bang Surya itu memberikan kesempatan ya kebebasan berpikir kaum intelektual, gitu, untuk kaum intelektual yang independen, yang tidak harus kemudian memihak kepada Bang Surya, gitu, tetapi memihak kepada bangsa secara keseluruhan, untuk kemudian memanggungkan pemikiran-pemikiran mereka ke depan, ya, yang didengar, gitu. Dan Bang Surya harus siap Nasdem menjadi rumah mereka itu kan? Nah, boleh kalau mereka mau, gitu. Ya, kalau mereka mau, gitu. Gitu. Karena mendapat simpati kaum intelektual itu susah sekarang ini, gitu. Kaum intelektual yang independen, ya. Itu susah, gitu. Oke, mungkin sedikit lagi Bang. Ya, kita minta silakan, Ican. penutup dia ya. Ya.
ID tadi saya kira saya ingin teruskan guru saya Bang Fahri. ID itu apa, identitas itu kan sebenarnya bagian dari politik. Dalam konteks begini, politik bagi massa adalah perasaan. Tadi Bang Fahri menyebut misalnya dalam penelitian beliau, di dalam kosakata orang Jawa pemimpin itu adalah gagah gitu. Iya, betul. Dan kalau bagaimana itu kan perasaan. Nah, di negara-negara yang dulu mempraktekkan demokrasi modern juga begitu kan. Misalnya pertarungan antara Kristen, Protestan dan Katolik di Irlandia misalnya, di Inggris. Partai-partai menggabungkan demokrasi dan kekristenan di Jerman gitu. Biasa saja. Jadi ini pertandingan wacana untuk saling mendiskreditkan sebenarnya. Iya. Karena kita ini, saya atau Bang Zulfan, Bang Fahri, kan punya dua identitas yang kita bawa setiap hari. Satu identitas besar yang sedang kita tuju, yaitu identitas Indonesia. Yang lainnya kan identitas kecil yang memang tumbuh sejak kita lahir. Betul. Baik di Aceh, Iya. di Lombok, di Palu. Sangihe gitu. Di Palu. Di Palu. Iya. Itu kan nggak mungkin dihilangkan, dan itulah kekayaan. Dan juga Amerika kan mengelola yang begitu juga. Datang dari negara-negara yang mengirimkan para imigran, kan mereka juga punya klaster-klaster, baik secara sosial, ekonomi, politik. Biasa aja. Nah, kenapa kita takut dengan identitas? Sosiologi itu adalah identitas. Masalahnya adalah bagaimana itu tidak dikerucutkan dan tidak dijadikan alat untuk mendiskreditkan. Jadi misalnya, apa salahnya seorang Kristen? Apa salahnya seorang Hindu? Dan apa salahnya seorang Islam? Atau apa salahnya seorang Poso? Apa salahnya seorang Papua? Apa salahnya seorang Sigli gitu? Dalam Indonesia, itu kan semua identitas yang kita punya secara nature. Masalahnya adalah kita memakai Indonesia sebagai palu godam untuk meratakan seluruh identitas keberagaman yang tadi Bang Fahri sebut sebagai struktur horizontal, yang saya baca begitu. Jadi poin saya, tidak ada yang perlu ditakutkan dari politik identitas, tetapi politik identitas tidak bisa dipakai sebagai sarana untuk saling menjatuhkan. Misalnya Ahok dijatuhkan dengan cara menghantam struktur awalnya. Dia mau jadi Indonesia, tapi kan dia juga tetap seorang keturunan Tionghoa. Begitu juga yang lain. Nah, poin saya, kenapa sih kita tidak menggunakan kebagusan dari teknologi ini menjadi ruang diskusi yang lebih canggih gitu, lebih luas. Dulu zamannya Bang Fahri mungkin koran terbit tidak banyak eksemplarnya. Sekarang ini komunikasi ada di mana-mana. Dalam waktu yang sama orang di Papua dan orang di Aceh bisa melihat satu tayangan. Nah, carrier-nya sudah ada. Isinya yang kita miss, yang kita luput, taruh. Jadi perkembangan infrastruktur dari komunikasi dan informasi begitu berkembang. Loh, kita kembali ke diskusi-diskusi yang sebenarnya bahkan sudah dilewati oleh para pencetus Sumpah Pemuda, gitu loh. Jadi yang mau saya bilang, ya mungkin ini kritik dari Bang Fahri penting kita lihat dalam kampus. Kampus itu dibiayai oleh biaya publik untuk kampus negeri ya. Negeri. Dia harus menjadi penerang di tempatnya. Jadi kalau ada orang bentrok, kalau ada orang saling mendiskreditkan dengan latar belakang sosial segala macam, pertanyaan paling etis pertama adalah kampus ada di mana? Dalam menjembatani tadi. Betul. Ke simpang siuran di masyarakat. Kan mereka dibiayai oleh publik. Saya kira itu, mohon maaf teman-teman yang saya yang jadi rektor, jadi dekan, ini terpaksa kita sampaikan. Ya, saya kira kita juga tidak usah sungkan-sungkan Bang ya, menyampaikan sesuatu yang positif untuk perubahan dan perbaikan bangsa kita. Dan sebenarnya Bang, terus teranglah, apa yang kita obrolkan ini masih tetap ditunggu. Tapi Bang Fahri ini mungkin sudah ada acara lain ya, Bung Ican. Betul. Sehingga kita terpaksa harus membatasi dialog kita pada hari ini. Iya. Walaupun sedikit, saya melihat pencerahan ya, pembelajaran. Kok sedikit banyak sekali. Ya. 1 jam ya. Dari Ada 1 jam. dari segi waktu sedikit Bang, tapi apa yang disampaikan sudah banyak.
Ya, ya. Jadi itu. Atau abang 1 menit aja, abang sampaikan mimpi abang untuk Indonesia ke depan ini seperti apa, bang? Sedikit, 1 menit. Ya, munculnya seorang pemimpin ya, seperti Jokowi, gitu. Dia muncul dari kalangan ya yang tidak elit, gitu. Tetapi punya pandangan-pandangan yang luas. Lalu yang kedua, dia memahami ya struktur dinamika global Ya. yang kemudian menyebabkan kepemimpinan dia terhadap Indonesia itu bisa kasarnya ditarik ya untuk membawa Indonesia beradaptasi secara produktif di dalam dinamika global itu gitu. Itu memang tidak mudah ya, dimanapun juga tidak mudah ya. Kita lihat dan itu bisa lahir kalau Jokowi kita lihat tadi itu adalah eksperimen politik rakyat, maka kali ini mungkin ya yang harus dilakukan adalah eksperimen ya politik dari kaum terdidik yang jumlahnya makin lama makin besar gitu. Itu poin saya. Oke, luar biasa, Bang. Saya kira sudah banyak yang bisa diambil ini saripati pembicaraan kita pada sore hari ini, ya. Atau Bung Ican 1 menit ada? Saya amin dengan Oke. Bang Fahri, karena kalau kelas menengah atau kaum terdidik itu tidak bicara, terus siapa yang mau bicara? Ya. Betul, you are right. Ya, saya kira itu. Jadi akhirnya kita merindukan sosok leaders ya, Bang ya, yang memang lahir dari rakyat, kemudian dari kaum terdidik di Indonesia ini. Baik, terima kasih Bang Fahri. Yeah. Bung Ican, sampai jumpa lagi. Saya kira episode kita ini tidak cukup sekali ini. Betul. Ya. Ya, Jadi bisa kita akan sambung nanti. kita sambung lagi nanti dengan Bang Fahri dengan waktu yang lebih luang. Ya. Karena Bang Fahri ini harus betul kita gali terus pikiran-pikirannya. Bung Ican, Insyaallah. ya, dengan pengalaman yang luar biasa, Bung Ican ini walaupun masih muda, tapi Saya ikut di belakang Bang Fahri. Hebat ya. ya di belakang kadang-kadang nyelip juga deh di depan. Kacau. Baik, terima kasih Bung Ican, Bang Fahri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.